Siap. Gerak. Ya. Coba perhatikan, kalau ada kasih bapak siap gerak, berarti tangan mengepal dalam posisi seperti memeras santan. Seperti ini. Kalau ini kan namanya ya kan? Seperti ini. Terus posisi tangan saat siap gerak itu posisi ada di jahitan celana. Jahitan celana. Coba dipraktekkan. Siap, gerak. Istirahat tepat. Gerak. Begitu nanti ada awal pada saya selamat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa. Jelas? Pagi, 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 luar biasa. Oke? Ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat. Sekali lagi. Yang sama-sama. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Baik, anak-anak, saya di sini akan memberikan beberapa latihan cara baris berbaris. Sebelum saya melaksanakan memberikan latihan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Suyoto, ya. Suyoto, mau nanti bertemu di jalan, papasan di mana, ketemu disapa. Nah, saya dinas di Koramil Aji Barang, ya. Anak saya 2, istri 1, ya. Istri 1, anak 2. Mudah-mudahan nanti setelah saya berdiri di depan kalian semua, nanti kalau ketemu di jalan, papasan di jalan, bisa menyapa. Kalau seandainya saya tidak kenal, bisa dari anak-anak untuk menyapa saya. Nah. Ada yang sakit? Sehat semua? Sudah sarapan semua? Makan pagi? Belum. Coba yang belum makan pagi, angkat tangan. Oke, turun. Ya. Berarti lainnya sudah makan semua ya. Ya. Sebelum kita pada materi PBB, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak semua. Yang pertama, kita sebagai anak-anak remaja, anak-anak muda sekarang, kita harus menjadi anak yang hebat, ya. Jadi kalau kita mau jadi anak yang hebat, kita harus tahu bagaimana kita bisa menjadi anak yang hebat. 7 hal kita yang menjadi anak hebat, bisa menjadi anak hebat. Pertama, kita harus apa? Bangun pagi. Nah, bangun pagi itu kita bisa, setelah bangun pagi kita membersihkan dulu tempat tidur, merapikan tempat tidur, ya kan? Bisa membantu orang tua hal-hal yang ringan, ya. Itu contohnya. Yang kedua, apa? Setelah bangun pagi kita beribadah. Nah, bagi yang kita mungkin agama Islam, kita melakukan sholat subuh, ya kan? Pagi hari kita bangun pagi melakukan sholat. Terus yang ketiga, berolahraga. Kita berolahraga. Ya, jadi setelah sholat kita pagi-pagi olahraga. Fungsi dari olahraga adalah untuk biar kita sehat. Jadi kita bangun tidur, yang tadinya otot-otot kita itu kaku, bisa kita lemaskan dengan cara berolahraga. Yang keempat, setelah berolahraga apa? Ada yang tahu? Makan
makan sehat dan bergizi. Yang pada intinya kita harus makan pagi setelah olahraga. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita harus makan pagi. Yang kelima, setelah makan pagi, kita belajar, ya kan? Setelah makan pagi kita belajar. Kita belajar bisa di sekolah, bisa sendiri. Jadi setelah kita bangun pagi itu berangkat makan pagi, kita ke sekolah. Fungsinya untuk belajar. Jadi dalam belajar itu nanti kita tahu apa yang sudah diberikan, materi yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah harus dicermati dan diingat-ingat biar nanti kedepannya bisa menjadi anak yang pintar, ya. Setelah kita melakukan belajar, kita bermasyarakat, ya. Jadi contoh bermasyarakat itu kita bisa di luar, umpamanya membantu bergotong royong, membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan kita. Itu adalah contoh daripada kita bermasyarakat. Contoh mungkin di jalan kalian menemukan ibu-ibu yang mungkin lagi kesusahan membawa sesuatu, kalian membantu untuk membawakannya. Nah, itu adalah bentuk dari bermasyarakat, ya. Setelah bermasyarakat kita apa? Tidur cepat. Nah, ya. Jadi kalau kalian anak-anak sekolah itu bikin kamar kalian itu nyaman buat tidur, ya. Tidur supaya kalian tidurnya nyaman. Kalau kamarnya sudah rapi, bersih, otomatis kalian tidurnya bisa nyaman, ya. Terus kalau sudah di tempat tidur, jangan lagi kalian pegang HP, ya. Kalau kalian tidur sambil pegang HP, itu nggak akan bisa tidur, ya. Yang ada kalian itu ngeliatin HP terus, akhirnya nanti timbulnya juga ke kesehatan. Mata kalian akan rusak, ya, karena pengaruh dari radiasi HP, ya. Coba perhatikan di sini. Jadi yang kalian masih suka tidur, sebelum tidur itu bermain HP, mulai dari nanti malam setelah kalian dikasih tahu seperti ini, jangan lagi kalian sebelum tidur itu pegang-pegang HP. Jadi begitu mau tidur, HP taruh, kalian tidur biar besok pagi-pagi bisa, biar bangun pagi, ya. Terus kalian juga bisa konsen, sudah belajar sorenya terus tidur, jadi tidak tertutup lagi dengan pengaruh-pengaruh HP, ya. Oke? Sudah mengerti? Ya. Itu beberapa contoh yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita akan latihan PBB. PBB itu adalah baris berbaris, ya. Jadi bagaimana caranya kita latihan penghormatan, hadap kanan, hadap kiri, biar kalian itu bisa disiplin, ya. Disiplin dalam segala hal, termasuk disiplin dalam kita berangkat ke sekolah, disiplin waktu. Contoh kayak tadi, ada rekan-rekan kalian yang sudah dikumpulkan sama gurunya, masih ada yang terlambat, masih ada yang jajan, berarti kalian tidak ya, itu contoh kecil. Jadi kalau sudah kata Pak Guru bilang kumpul, kalian sudah harus ada di lapangan, kumpul tepat waktu, tidak ada lagi yang masih jajan, masih ngobrol, ya. Baik, setelah ini kita laksanakan latihan baris berbaris, ya. Semuanya perhatikan sini. Siap, gerak. Nah, setelah kita siapkan, tidak ada lagi gerakan tangan, nggak ada lagi tengok-tengok, ya.
Tidak lagi ada lagi gerakan tolak-toleh ke kanan ke kiri, semua pandangan ke depan. Ya. Nggak ada lagi yang tangannya itu garuk-garuk atau apa. Sikap sempurna, tangan di samping kanan kiri. Samping kanan kiri lemas. Posisi meremas begini, tidak ada gerakan lain. Ya. Hormat. Nah, posisi hormat, jari tangan kalian seperti ini, ya. Perhatikan di sini. Tangan kalian telapak tangan seperti ini, jari rapat, jempol rapat, tidak ada yang jepiping-jepiping seperti ini. Rapat. Kalau kalian pakai topi, anak-anak pakai topi, adanya jari tangan ada di ujung topi. Tapi kalau tidak pakai topi, ada di ujung pelipis mata. Sini, seperti ini. Perhatikan sini. Nih, di ujung pelipis mata, seperti ini. Ya. Tegak. Sekali lagi. Hormat. Yang patah-patah, hormat, langsung naik ke atas tangannya. Tegak. Sekarang hadap kanan, hadap kiri. Saya kasih contoh sikap hadap kanan. Hadap kanan, kaki kiri dimajukan, putar, set seperti ini ya. Tapi pandangan masih tetap ke depan. Setelah itu kaki kanan diputar ke kanan, baru kaki kiri dirapatkan, ya. Bukan diangkat tapi dirapatkan, ya. Mengerti? Yang di ujung lihat sini. Jadi begini. Hadap sana, hadap kanan, gerak 1, 2, 3. Bisa? Ya, coba praktekkan. Hadap kanan, gerak 1, 2, 3. Sekarang pakai hitungan 1, 2, 3 gitu ya. Nanti kalau sudah baru hitungan dalam hati. Hadap kanan, gerak 1, 2, 3. Ya. Jadi jangan asal muter, harus ada gerakan patah-patah. Ya, tunjukkan. Hadap kanan, gerak 1, 2, 3. Hadap. Kalau saya kasih tahu hadap kiri, posisi sama. Kaki kanan yang diangkat, kaki kiri yang diputar, langsung kaki kanan dirapatkan. Hadap kiri, gerak 1, 2. Ya, yang masih ngalamun konsentrasi. Hadap kiri, gerak 1, 2, 3. Ya, sekarang hitung dalam hati, jangan bersuara. Hadap kanan, gerak. Ada gerakannya, biar sok, gitu. Ya. Hadap kanan, gerak. Nah, pada posisi sikap sempurna, tumit kalian rapat, tumit rapat, kaki dibuka selebar bahu, ya, dibuka selebar bahu, ya. Jadi posisinya seperti ini. Hadap kanan, gerak 1, 2, 3. Nah, perhatikan sini. Posisi sikap sempurna, kaki itu harus begini. Tumit rapat, kaki ya buka, ya. Jelas? Jelas. Nah, jadi jangan lagi ada tumit kaki yang membuka.
sikap sempurna begini, terus begini, itu nggak boleh. Jadi sikap sempurna yang betul itu tumit dirapatkan, ujung kaki dibuka selebar bahu, ya. Siap, gerak, hadap kiri, gerak, hadap kanan, gerak. Istirahat tempat, gerak. Ya, sekarang kakinya dilemaskan, digoyang-goyang ini, goyang-goyang, ya, biar jangan tegang. Sambil perhatikan ke depan. Setelah ini kita latihan balik kanan, ya. Balik kanan berarti kaki diputar, ya. Balik kanan, gerak, satu, diputar begini, ya, diputar. Tapi kita masih tetap menghadap ke depan. Baru kaki kanan diputar, set, putar penuh. Ya, perhatikan ke sini, ya, kaki putar penuh, langsung kaki kiri dirapatkan, ya. Kalau hadap kanan dan kiri kaki diputar separuh, kalau balik kanan diputar penuh, baru kaki kiri dirapatkan. Contoh lagi, saya kasih contoh lagi, perhatikan sini biar nanti tidak ada lagi yang salah. Balik kanan, gerak, 1, 2, 3. Ya, jadi pas saat kalian menarik kaki kiri itu dihentakkan, biar nanti kalau pakai sepatu semua itu di aspal atau di lapangan itu suaranya brik gitu bareng-bareng, ya. Balik kanan, gerak, 1, 2, 3. Jadi nanti akan ada bunyi sepatu, ya. Perhatikan. Siap, gerak. Perhatikan, konsentrasi, jangan lagi ada yang melamun. Tidak ada lagi gerakan-gerakan tangan kalau sudah disiapkan. Tidak ada yang tolak-toleh, tidak ada lagi gerakan tangan. Balik kanan, gerak, 1, 2, 3. Kaki jangan diangkat tapi ditarik, jangan diangkat. Balik kanan, gerak, 1, 2, 3. Jadi ngangkat kakinya itu, mutar kakinya itu diputar penuh. Jadi jangan kayak hadap kanan. Kalau hadap kanan cuma segini, tapi kalau balik kanan itu penuh, set gitu, ya. Baru kaki putar kaki kanannya. Sekali lagi, perhatikan, hadap kanan, selangi, balik kanan, gerak, 1, 2, 3. Coba hitung dalam hati, dihitung bareng-bareng, jangan dihitung dalam hati, dihitung bareng-bareng, sama-sama. Nanti kalau sudah sama, baru hitungan dalam hati. Balik kanan, gerak, 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi, balik kanan, gerak, 1, 2, 3. Suaranya dikeluarkan, ya, jangan yang ada di depan saya ini yang cuma menghitung, yang lainnya bersuara. Balik kanan, gerak, 1, 2, 3. Nah, bagus, biar jadi semangat. Kalau bersuara nanti jadi nggak pusing, ya, ya. Sikap istirahat yang betul, coba istirahat di tempat, gerak. Nah, saya kasih contoh sikap istirahat yang betul begini. Perhatikan ya, perhatikan sini. Istirahat di tempat, gerak, hop. Tangan kanan dipegang tangan
kiri, ya. Begini nih. Tangan kanan dipegang tangan kiri. Nah, seperti ini. Pandangan tetap ke depan, perut ditarik, dada dibusungkan, ya. Kaki dibuka selebar bahu, ya. Pandangan tetap ke depan. Siap, gerak. Nah, langsung. Tangan seperti ini, lemas, ada di samping badan. Seperti ini, ya. Coba. Sekarang dipraktekan. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. 1, 2, 3. Coba. Istirahat di tempat. Gerak. Hop. Dah. Yang gerak kaki dan tangan, mulutnya diam, ya. Tidak ada lagi suara selain gerakan tangan dan kaki. Tidak ada lagi gerakan-gerakan. Kalau sudah diberikan sikap istirahat, pandangan tetap ke depan, perut agak ditarik, dada dibusungkan. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Mulutnya diam. Yang gerak kaki dan tangan, ya. Siap, gerak. Kita coba jalan di tempat, ya. Jalan di tempat, kaki diangkat rata-rata air, ya. Contoh jalan di tempat begini. Jalan di tempat, gerak. Tangan tetap lepas di samping badan, kaki diangkat rata-rata air seperti ini. Lemas, tidak usah cepat-cepat, ya. Yang penting gerakan sama, ya. Perhatikan. Siap, gerak. Kita coba dulu. Jalan di tempat. Gerak. Kiri. Kiri, angkat kakinya. Kiri. Rata-rata air. Kiri. Kiri. Gerak. Nah, berarti kalau berhentinya tidak satu suara, berarti jalan di tempatnya masih tidak sama, ya. Makanya dihitung. Pas kiri, kalian angkat kaki kiri, ya. Jadi nanti sama. Perhatikan. Siap, gerak. Jalan di tempat. Gerak. Kiri. 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 Gerak. Ya. Coba sekarang yang ada di depan saya yang laki-laki. Perhatikan sini. Lainnya istirahat di tempat. Gerak. Ya, khusus yang laki-laki yang ada di depan. Perhatikan. Siap. Gerak. Ya. Kalau sudah disiapkan berarti siap. Sikapnya sikap siap. Jangan lagi ada sikap istirahat. Ya, yang masih sikap istirahat, perhatikan ke sini. Jangan ngelamun. Sikap siap gerak.
Berarti bukan lagi sikap istirahat. Ya, perhatikan laki-laki yang ada di depan ini. Ya, perhatikan. Siap, gerak. Nah, berarti ngalamun. Ini yang masih sikap istirahat siapa ini? Nah, siap sempurna. Nah, kaki. Perhatikan jangan ngalamun. Kaki begini, tangan, ya perhatikan. Perhatikan. Pandangan tetap ke depan, jangan lagi ke bawah, tolak-tolak ke bawah. Perhatikan. Khusus yang laki-laki yang ada di depan saya. Jalan di tempat. Kiri. Kiri, angkat. Kiri. Kiri. Itu yang di belakang kenapa nggak ikutin? T. Rak. Yang laki-laki yang ada di depan saya semuanya ikutin, ya. Makanya perhatikan, jangan ngalamun, jangan ngobrol sendiri. Ya, perhatikan ke depan sini. Yang laki-laki nih. Siap, gerak. Jalan di tempat. Gerak. Kiri. 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 Mulutnya diam. Yang gerak kaki. Angkat. Biar sama, angkat. Kalau ada yang malas angkat, nanti gerakannya akan beda. Di. Rak. Nah, ya kan? Istirahat di tempat. Rak. Ya, sekarang semuanya yang cewek, yang perempuan. Yang perempuan. Siap. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Angkat kiri. Ayo jangan balapan. Diangkat, samakan kakinya. Kiri. 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 D. Gerak. Ini masih terlalu cepat. Yang sana sudah sesuai. Karena ini terlalu cepat jadi tidak sama, ya. Tepuk tangan. Ya, sekarang sama-sama semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Sekali lagi nanti kalau kalian sudah cepat bisa cepat selesai. Kalau kalian lelean nanti jadi lama latihannya, ya. Siap, gerak. Semuanya perhatikan ke sini. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Nah, masih ada yang ngalamun. Perhatikan, jangan ketawa. Kalau kalian salah ketawa, nanti tidak akan bisa koreksi kesalahan kalian. Hadap kiri. Gerak. Hitung dalam hati biar sama-sama. Dalam hati nanti jadi sama gerakannya. Hadap kiri. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Balik
kanan, gerak. Ya, jangan asal mutar seperti yang tadi dipraktekan. Jangan asal putar. Yang penting pikirannya badannya balik gitu, jangan. Jadi dalam PBT itu ada aturannya, ya. Nggak boleh asal cuma main putar. Kalau nanti asal main putar ya bisa aja, semua bisa, tapi tidak bagus, ya. Salah itu. Istirahat di tempat. Gerak. Ya, lemaskan kalian kakinya. Kakinya dilemaskan. Ada yang pusing? Ada yang pusing nggak? Angkat tangan kalau yang pusing. Ya, jari-jarinya harus rapat, tidak boleh buka-buka. Tegak, gerak, hadap, kanan, gerak, hadap, kiri. Ya, setelah ini kita latihan serong kanan dan serong kiri, ya. Perhatikan. Serong kanan, hadap serong kanan dan hadap serong kiri, ya. Gini. Hadap serong kanan. Ya memang. Ya, coba perhatikan. Siap, gerak. Hadap serong kiri. Gerak. Ya, jangan ngalamun, konsentrasi. Dengerin apa-apa, konsentrasi. Hadap serong kanan. Gerak. Hadap serong kiri. Gerak. Hadap serong kiri. Gerak. Kakinya ditarik, ditekan. Itu biar ada suaranya. Kalau yang nyeker ya pelan-pelan saja, mau nanti tabrakan kaki sakit. Yang pakai sepatu, hentakan sepatunya. Tapi jangan diangkat, ditarik. Hadap serong kanan. Gerak. Hadap serong kanan. Gerak. Hormat. Gerak.
Ya, Pak Adi coba dilihat, dicek yang masih tangannya masih buka-buka. Ya. Tegak. Gerak. Ya, kurang sama-sama. Sekali lagi. Hormat. Gerak. Ya, masih ada yang terlambat. Tegak. Gerak. Sekali lagi yang sama, yang kompak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Ya. Istirahat di tempat. Gerak. Ya, selanjutnya nanti akan diberikan materi lagi sama Pak Adi. Namanya Serka Adi Sulaiman, pangkatnya Sersan Kepala, ya. Sersan Kepala Adi Sulaiman, ya. Nanti perhatikan, ya. Perhatikan, nanti ya saya yang akan ngawasin di belakang, lihat kalian, ya. Siap, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Ganti dalang ya, ganti dalang. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang telah memanggil kami dari pihak Oramil untuk melatih PBB di SMP Ma'arif 2 Jingkang ya. Nah, kebenaran saya sama Pak Suyoto diperintahkan untuk melatih PBB di SMP Ma'arif 2 Jingkang. Ya. Tadi sudah banyak yang disampaikan sama Pak Suyoto dari 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Sudah diajari hadap kanan, hadap kiri, ya. Nah, di sini tujuan PBB itu untuk melatih kedisiplinan ya, bukan hanya untuk melatih peraturan baris berbaris, tidak, tapi untuk melatih kedisiplinan. Jadi kalau saya sama Pak Soyoto agak keras di sini, adik-adik itu harus lebih disiplin, maksudnya di situ, ya. Ini latihan PBB maksudnya untuk menseragamkan, untuk disiplin, untuk satu tujuan ya. Kan SMP Ma'arif Jingkang juga bagus. Kemarin kalau ada lomba-lomba bagus, saya tahu. Itu. Saya tahu. Terus saya lihat sekilas saja, saya baru lihat sekilas saja. Ini SMP ini sudah bagus. Ya, tepuk tangan. Saya baru lihat sekilas saja sudah bagus. Sudah bagus, sudah disiplin. Dari yang di samping kiri sana cewek-cewek dia sudah maksimal ya. Sudah maksimal melaksanakan perintah PBB, sudah maksimal. Sudah tidak cangas-cenges lagi. Tahu nggak cangas-cenges? Tidak perangas-perangas lagi. Kemarin waktu-waktu yang lalu masih ada, tapi sekarang saya lihat melirik saja sudah sudah bagus ini. Saya belum lihat yang cowoknya ini. Sampai di sini ada yang merasa pusing nggak? Kalau ada yang merasa pusing, nanti balik kanan, angkat tangan menuju tempat yang teduh, ya. Angkat tangan, angkat yang pusing, jangan sampai dipaksakan nanti, ping. Karena ini latihan PBB ini sampai jam 6 sore. Tahu nggak? Sampai jam 6 sore. Kita makan siang di sini panas-panasan. Kira-kira kuat tidak?
Yang tidak kuat sampai jam 6 sore angkat tangan. Ceweknya tidak ada, ceweknya tidak angkat tangan, malah cowoknya yang angkat tangan ini. Kalau Pak Adi bilang sampai jam 6 sore, kira-kira itu benar apa tidak kata-kata itu? Kenapa kamu angkat tangan? Ya, seharusnya kamu kuat saja di sini. Kami sudah punya aturan kekuatan-kekuatan lihat dari SMP, SMA tuh programnya sudah beda-beda, ya. Sudah istirahat belum dari tadi? Sudah. Ada yang bilang sudah, ada yang belum. Yang bilang belum angkat tangan tadi. Kalau sudah diberi waktu istirahat, katakan sudah ya. Jangan bilang-bilang belum. Itu kebiasaan jelek itu. Ya. Siap. Gerak. Kita langsung masuk ke materi. Jalan di tempat. Jalan di tempat, pandangan lurus ke depan. Tangan menggenggam, menggantung lemas di samping kanan jahitan. Ya. Kaki diangkat rata-rata air. Ketukan 3/4. Santai. Hup. Ya. Tangan kanan, tangan kiri menggantung lemas di celana jahitan. Ya, dikunci. Tangan menggenggam ibu jari menghadap ke depan. Sampai di sini paham? Paham. Jalan di tempat, yang pertama diangkat kaki kiri, nanti belendang-belendong kaki kanan lagi, ya. Jalan di tempat, gerak, gerak, kaki hitungan 3/4, jadi tidak terlalu cepat ya. Tidak prok, tidak. Hup, hup. Selang 2 detik. Ya, selang 2 detik, jangan terlalu cepat. Ini untuk cewek-cewek yang ada di kanan saya itu sudah mendekati benar. Itu yang cewek-cewek itu. Siapa yang bisa? Sakit? Ya. Kalau yang sakit jangan dipaksakan ya. Kalau yang sakit, angkat tangan ke belakang sana, berteduh sama Pak Guru. Yang sakit, yang merasa sakit, jangan dorong-dorong temennya untuk ikut sakit, maksudnya di sini. Di sana, Dek. Di sana, belakang sana, bukan di sana. Lagi. Perhatikan. Kalau ada yang ngomong di depan, tolong perhatikan. Pandangannya menuju ke sumber, ya, ke sumber suara. Biasakan akhlak nomor 1. Jadi kalau ada yang orang bicara di depan, tolong nanti ada waktunya untuk bercanda guru ya, untuk bercerita sama temen ya. 3 kebiasaan anak hebat tadi ya, 7 ya. Sekarang 3 kebiasaan anak cerdas dan pintar. Coba. Belum tahu kan? Yang pertama disiplin dari diri sendiri dulu ya. Disiplin dari diri sendiri, maksudnya dari pakaian dulu. Pakaian dulu harus rapi minimal. Kalau besok hari Senin pakainya apa, ya itu yang dipakai pakaian apa. Meskipun pakaiannya tidak bagus, tidak, yang penting sesuai dengan istirahat tempat, gerak. Nah, yang pertama disiplin. Rambut
tidak boleh terlalu panjang ya. Namanya pelajar, anak sekolah ya rambutnya sesuaikan, yang penting rapi, tidak usah disemir, ikuti saja. Itu namanya disiplin dari diri sendiri. Nah, nomor 2 konsisten apa bahasa Jawanya? Konsisten kuwi telaten bahasa Jinggange ya. Konsisten telaten, tekun. Nah, ikuti, jangan slow medan itu. Kalau yang slow medan nanti kamu tak suruh ke depan. Kamu nggak bisa ngomong apa-apa, saya tahu kamu. Yang ketiga, Pak. Yang pertama disiplin. Yang kedua konsisten. Yang ketiga, coba ini dicamkan, nanti ditulis di dalam buku apa yang dikatakan sama Pak Kadi. 3 kebiasaan anak cerdas itu ditulis ya. Yang pertama disiplin dari diri sendiri. Nomor 2 konsisten ya, konsisten. Yang ketiga apa kira-kira? Yang ketiga berlatih ya, atau belajar ya. Harus seperti itu ya. Sama juga itu, belajar di 7 kebiasaan hebat itu nomor berapa tuh? Nomor 6 ya? Nomor 6 ya. Masih kuat? Ini kalau Pak Kadi bilang kayak gini nggak ada senyum-senyumnya, kamu jangan takut, jangan gini ya. Ini memang setelan pelatih seperti ini. Nanti kalau Pak Kadi setelannya perangas-peranges, ya kamu bubar semuanya. Tahu nggak? Understand? You understand? Yes. Siap? Rak. Kita tunjukkan jalan di tempat yang benar. Jadi kita latihan panas-panas di sini, kita tunjukkan latihan yang benar. Benar-benar diresapi. Ya. Itu yang ujung, jangan kita sendiri ya, diresapi. Nanti kalau adik-adik masuk ke SMA Pancur ya, masuk ke Manusa, masuk ke Manuda, masuk ke Semea, ketemu saya sama Pak Adi, itu aplikasi dari PBB itu malah harus benar ya. Latihannya lebih keras daripada ini ya. Siap? Jalan di tempat, ketukannya 3/4, jadi tidak cepat. Kaki diangkat ya, rata-rata air ya. Itu saja materi 1, kalau dilaksanakan dengan benar, hasilnya akan jalan di tempat. Gerak. Berhenti. Gerak. Sekarang dihitung ya. Kiri. Kiri. Ya. Masih kuat enggak? Jalan di tempat. Kiri. Ah, seperti itu. Tangan menggantung lemas, menggenggam di samping celana jahitan. Pandangan lurus ke depan. Henti. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak.
dilemaskan. Pakainya dilemaskan dulu. Di sini adik-adik di sini kan kadang suka ada lomba ya. Lomba antar SMP apa? Apa? Yang antar SMP sama mana? Sama-sama. Oh, SD ya? Antar apa nih, Pak? Oh, antar kecamatan. Oh, iya. Antar kecamatan. Oh, antar desa mungkin ya? Kecamatan aja kan? Biasanya kelas 3. Oh, pilihan. Ya. Oh, oh, gerak jalan. Biasanya ada ya, Pak? Oh, iya. Siap, gerak. Berdiri semuanya dulu. Berdiri. Setelah saya istirahatkan, adik-adik boleh istirahat berteduh di sana ya, Dek. Berteduh di sana setelah istirahat. Di sana istirahat adik-adik, istirahat minum ya. Jangan seliweran kemana-mana ya. Apalagi sampai pulang rumah, nggak boleh ya. Istirahat di tempat. Kalau mau ambil minum, tidak boleh ada yang jajan, ya. Nanti ada waktunya jajan, tidak boleh ada yang jajan. Ingat, ya. Istirahat tempat. Sabar. Ini belum istirahat, tapi adik-adik itu sudah pada duduk di sana, ya. Mungkin jangan seperti itu ya. Ini di luar konteks dari pelatih. Sebenarnya tidak boleh seperti itu, ya. Ikuti saja aturan pelatih, ya. Waktunya istirahat. Saya kasih waktu istirahat kurang lebih 10 menit. Istirahat tempat. Gerak, ya. Yakin lupa apa ya tadi waktu kayak